Selamat datang di channel Uncle Jo. Akhirnya kacamata gua patah juga ya. Ini sudah menemani gua sejak awal merintis YouTube channel. Ya, jadi ya udah nanti saatnya ganti ya, baru ya. Ini paling ciri khas gua nih, banyak yang komen soal kacamata ini bolong. Ya sudah. Oke, di video kali ini gua mau, udah lama nggak jawab pertanyaan dari teman-teman semua berbulan-bulan. Jadi udah 2 bulan lah kayaknya gue nggak bikin Q&A, dan numpuk nih, banyak korek, banyak banget. Sepertinya sudah saatnya gue menjawab ya. Karena kesibukan di project di Kebon Jeruk, jadi gue lagi ya sibuk banget di sana, bolak-balik mikirin, terus juga ngaturin di sini. Jadi perkontenan gue agak sedikit berantakan, tidak seperti rencana yang seperti awal yang direncanakan gitu ya. Jadi ya banyak yang ketinggalan deh, dan banyak banget pertanyaan numpuk. Waduh, maaf ya guys, teman-teman, say sorry. Dan hari ini gue habis ngurusin tanaman ya, yang kemarin gue belanja. Dan ya seperti yang kalian tahu, gue suka sekali sama landscape ya. Buku-buku gue all about landscape. Terus tentang ini juga gue punya atlas ya, atlas lagi. Oh tuh ini bisa buat ganjelan bantal ya, buat bantal tidur. Dan gara-gara gue lagi ngebahas soal landscape ini, jadi gue jadi ya di rooftop gue, jadi gue mau rombak nih tamannya gitu ya. Kemarin mikir-mikir mau beli gadget gitu ya, tapi kayaknya udah duitnya mending gue bikin landscape aja deh buat keluarga gitu ya, biar enak bisa ngonten gitu di pertamanan. Oke, mungkin tidak semuanya bisa gua jawab nih karena kebanyakan, karena udah sebulan lebih ya, sedangkan biasanya gue bikin Q&A itu per minggu. Jadi ya sudah, sekarang gua coba jawab yang penting-penting ya gitu. Karena beberapa di antara teman-teman pasti ada hal yang relate gitu pertanyaan-pertanyaannya ya. Dimulai dari seminggu yang lalu deh. Sisanya bakal gua jawab di komennya aja langsung ya. Oke, ini dari oh itu dia datang pesenanku, dianterin sama aja. Makasih loh Ja, thank you Alisa. Oke sip, Kalisa, di sini aja nggak apa-apa. Makasih ya. Iya, aku mau tinggal. See you. Oke. Hari ini habis ngurusin tanaman, bau kambing. Pupuk kandang. Jadi ya udah, akhirnya gue coba sedikit agak santai. Oke, pertanyaan pertama ini dari minggu lalu aja ya, seminggu yang lalu aja. Seminggu yang lalu ini, oke, dari Erik Wisnu Saputra ya. Erik Wisnu Saputra nih, ini karena banyak pertanyaannya, jadi gue nggak screenshot terus edit gitu ya, gue males, capek ngeditnya. Jadi mendingan langsung aja ya. Nanti lu bisa scroll sendiri deh. Nih mungkin Wisnu, Erik ya, lu udah balas-balasan komen sama gua. Uncle Jo mau nanya nih. Nah, dia nanya nih ya, gimana sih kalau kita tahu lokasinya cocok atau enggak buat kafe? Cocok atau enggak buat kafe? Nah, teman-teman, di era digital, serba digital ini sebetulnya udah enggak relevan nyari tempat yang strategis atau tidak strategis ya. Banyak yang strategis tutup juga usahanya ada, banyak yang nggak strategis di ujung jalan buntu tapi rame usahanya, bisnisnya. Jadi udah nggak relevan gitu di era digital karena semuanya berubah.
cara berbelanja, cara mencari informasi semuanya udah di versi digital, udah cek Instagram, cek Google. Jadi udah nggak relevan lah kalau misalkan kita masih nyari strategis atau tidaknya sebuah tempat. Memang ada keunggulan tempat yang mudah dijangkau, yang dekat dengan keramaian, memang ada traffic yang muncul di situ. Tapi apakah jaminan bisnisnya sukses atau tidak? Enggak juga gitu. Banyak yang di tempat strategis, banyak yang ganti-ganti, tutup juga gitu usahanya. Jadi menurut gua udah nggak relevan sekarang tempat itu strategis atau tidak. Tapi gua mungkin mention cocok untuk kafe. Kalau gua langsung lihat lahan parkirnya dulu. Jadi parkirannya itu tersedia atau enggak, itu yang gua cek dulu awal-awal kalau gua survei satu tempat gitu ya. Orang bisa nampung banyak orang nggak di situ parkirannya. Jadi itu indikator gua pertama. Sisanya gua udah nggak pusing gitu. Oh, buat nge-branding gua udah tahu di sosmed, udah menggunakan internet gitu. Yang penting terlepas dia strategis atau tidak, bagi gua lahan parkir cukup penting. Nggak usah terlalu luas juga, nggak usah terlalu sempit juga. Mungkin kalau ukuran gue ya mungkin bisa 4, 5, 6 mobil gitu bisa masuk, motor bisa banyak gitu, mungkin sekitar 10 sampai 20 motor. Bagi gue itu udah proper banget untuk kedai kopi atau kafe. Jadi gue nggak tipikal yang bikin usaha yang gede banget, enggak. Gue tuh yang ya proporsional lah gitu ya. Jadi teman-teman kalau nanya tempat yang cocok atau enggak, ya tadi ya relevan, relatif ya. Jadi gue sih selalu indikatornya parkiran dulu gitu. Kedua, di situ ada pohon atau enggak. Bagi gue keberadaan tanaman tuh penting buat gue nggak tahu buat kalian. Buat gue tuh keberadaan pohon gitu, rindang itu penting buat gue. Nah, terlepas kalian suka atau tidak itu monggo, tapi kalau gue sih itu gitu ya Erik ya. Jadi dua itu aja yang gue jadiin indikator tempat kedai kopinya atau usahanya cocok atau enggak. Lalu ada workshop online bisnis kopi dalam waktu dekat ini gak, Uncle? Anyway, buat teman-teman yang nggak tahu gua sebelumnya, yang baru pertama kali masuk ke channel ini, gua tuh bikin workshop latihan. Jadi kalau nanya Uncle Jo Kopi bedanya apa sama kedai kopi yang lain? Mungkin perbedaannya adalah gua kedai kopi yang melahirkan kedai kopi, yang membantu kedai kopi lain untuk berhasil, untuk maju, untuk berkembang. Jadi gua itu punya workshop udah 3 tahun terakhir ini, melahirkan 98 outlet kedai kopi dengan berbagai macam brand yang gue mentoring sampai saat ini ya. Ada 200-an orang, dan ya itu bedanya gue sama kedai kopi yang lain gitu. Gue melahirkan kompetitor ya. Kan aneh ya, lu punya satu bisnis tapi lu melahirkan kompetitor gitu, itu agak aneh. Tapi itulah gue bedanya itu sama yang lain. Kalau soal produk kan udah pasti beda. Ya itu semua kedai kopi pasti berbeda cara mengerjakannya, caranya. Tapi yang paling menonjol yaitu itu. Gua melahirkan kedai kopi lain. Gua senang akan keberhasilan yang lain. Senang dengan masyarakat Indonesia lebih berhasil, lebih apa ya, lebih maju, cash flow jet, gue lebih happy melihat itu. Dan gue harapin orang-orang yang berhasil membangun bisnisnya sustain, stabil, gue berharap mereka punya memprioritaskan keluarganya nomor 1 setelah nomor 3 baru usahanya, karena dia udah berhasil membuat bisnisnya sustain gitu ya. Panjang lah itu kalau bahas gituan. Nanti aja. Tapi workshop online yang terdekat adalah workshop itu gue ada 2, ada offline dan online. Biasanya berbarengan lah. Nanti kalian bisa cek di deskripsi itu tentang informasi workshop ya. Silakan aja. Udah batch ke 37 ini bulan April. Hanya saja bulan April nanti pas bertepatan dengan bulan puasa. Jadi ada di tanggal 25 April ya pas puasa. Oke. Uncle mau tanya nih kajuk loting. Nah, gue nggak tahu nih namanya kajuk loting.
Uncle mau tanya, kalau udah buat usaha kafe di teras rumah, apakah perlu IMB? Nah, perlu gak IMB kalau buka usaha di teras halaman rumah? IMB itu adalah izin membangun gitu, membangun bangunan ya, IMB itu. Dan kalau lu walaupun lu ngebangun tapi semi permanen, lu nggak butuh IMB. Setahu gua, ini gua nggak tahu kalau ada update aturan terbaru ataupun di daerah kalian berbeda penerapannya. Tapi setahu gua IMB itu ya izin membangun. Kalau lu tidak membangun bangunan permanen, gua rasa lu nggak perlu IMB. Tapi kalau cuma partisi yang tidak permanen, gua rasa lu tidak butuh IMB, ya. Kecuali bangunan baru gitu ya, atau merubah fasad bangunan utama, nah itu mungkin butuh IMB. Tapi sebaiknya lu konsultasi kepada pihak yang terkait, ke dinas terkait ya. Oke, maaf Uncle. Oke, dimaafin. Erlangga Putu. Berarti kalau usaha kecil sebaiknya gunakan simple management. Oke, ini di video simple management ya, manajemen kedai kopi. Buat gua penerapan mau simple mau kompleks, bagi gua adalah based on kebutuhan. Kalau lu nggak butuh ya nggak usah gitu. Kalau tidak membutuhkan sebuah manajemen ya cukup ya dengan kelola sederhana manajemen toko doang gitu ya is okay. Jadi based on kebutuhan aja. Kalau buat gua simple dan kompleks itu berkaitan sama cash flow. Kenapa lu harus ngeluarin cash flow gede dengan kompleks manajemen? Sebenarnya lu nggak butuh-butuh amat gitu dengan divisi-divisi yang banyak gitu. Bagusnya simple. Tapi ini kan kita ngomongin bisnis konvensional. Sekarang tuh udah ada namanya agile organization. Kalau simple dan kompleks manajemen itu kan namanya apa? Konvensional, struktur konvensional gitu ya. Sedangkan agile itu udah nggak penting tuh struktur gitu. Lebih ke yang penting the job is done gitu, beres kerjaan, target tercapai, itu aja yang penting. Mau ada struktur atau tidak. Jadi sekarang tuh ada namanya agile. Itu gue lagi mempelajari lagi. Nanti gue akan sharing kalau udah cukup mengerti ya dan menerapkan. Gitu ya. Oke. Ini gue lagi ngerjain kedai kopi di Kebon Jeruk ya. Ada yang nanya, Uncle bawahnya granit gitu apa bisa nempel? Oke. Jadi gue lagi ngerjain satu project di Kebon Jeruk. Agak aneh karena dari lantai granit dirubah ke semen, ke konkrit. Ya kan konsepnya tuh konkrit expose. Tapi lantai bangunannya udah granit. Nah, jadi yang gue lakukan adalah, ini tidak pernah terjadi di Indonesia, merubah lantai granit 60x60 jadi semen kan aneh gitu, terbalik. Nah, gue suka yang aneh-aneh tampil beda gitu. Jadi ya kalau semen langsung ditempel di granit nggak akan nempel tapi mungkin pecah lama-lama ya. Nah, kita butuh ekstra yang namanya adalah fiberglass. Jadi di lantai granit itu perlu dilapisin fiberglass dulu. Habis dari situ baru lu semen, floor screed. Dari floor screed boleh kasih hardener atau penguat. Baru di situ diaci. Nah, itu yang gue lakukan. Dan ketahanannya yang sedang gue kerjakan ini, gue nggak tahu ketahanannya sebagus apa. Mungkin akan ketahuan ketika 6-12 bulan ke depan baru kita lihat gitu ya. Tapi pada intinya setelah dikasih fiberglass, wire mesh gitu, berhasil nempel dan berhasil keras itu si semennya. Ya, kalian bisa lihat di vlog yang kerjaan persamaan kopi ya, di playlist gua, bisa dicek di situ. Udah sejauh mana update-nya. Oke. Ada lagi nih, Surya Manggala. Uncle, untuk acianya perlu di coating lagi atau enggak? Oke. Buat finishing lantai konkrit yang gua kerjain di sana di Kebon Jeruk itu, gua perlu epoksi namanya. Karena kepentingan gua untuk gampang dibersihin nantinya. Jadi lantai itu harus gloss karena gua butuh buat nanti ngepel, nyapu. Kalau nggak di epoksi atau nggak di coating, di epoksi ya. Kalau di coating masih kasar gitu. Jadi gue nggak cocok di coating, jadi gue harus epoksi. Epoksi itu ada penebalan lagi lapisan, jadi lebih gloss dan dia
ada chemicalnya memperkuat si acian. Jadi kalau nanti pori-pori aciannya kan ketutup semua sama si epoksi itu. Jadi nanti ketika ada kopi tumpah, cairan apa yang tumpah, dia tidak nyerap gitu ke pori-pori isi semen. Jadi tertahan oleh si epoksi itu. Jadi ya gue pasti akan epoksi gitu ya. Nah ini lucu nih, Febrian Channel. Kalau karyawan mengurangi dosis, ditampung sendiri. Misalnya kopi tubruk seharusnya 10 gram, tapi dia kasih 8 gram, sisanya 2 gram ditampung sendiri. Dan ketika sudah 10 gram nanti dia jual sendiri masuk ke kantong pribadi. Kalau kayak gitu gimana bang? Ada ya barista kayak gitu ya. Kalau sampai sebegitunya, apakah dia nggak cukup gitu gajinya atau terlalu kecil atau gimana nih? Sampai harus ngumpulin gram sampai 10 gram baru dibikin penjualnya kasih ke buat kita. Nah itu agak sedikit terlalu aneh gitu barista sampai begitu. Coba mungkin Febrian nanti kasih tahu gue update-nya ada yang begitu ya. Soalnya dia belum balas lagi nih. Oke, ini dia. Dari Ardoto Prio. Halo Uncle, saat ini kan sudah banyak sekali kedai kopi. Satu jalur utama bisa lebih dari 3 coffee shop. Bahkan ada yang hampir 5 tempat. Gimana strategi yang dilakukan agar coffee shop yang saya buat bisa fight di daerah satu jalur tersebut tanpa perang harga dan persaingan yang sehat, atau cari tempat yang lain sepi atau sedikit coffee shop? Kalau menurut gua, baik lu buka di tempat yang rame coffee shop ataupun yang sepi, dua-duanya harus tampil beda ya. Kan ada satu cerita tuh ya, yang orang lagi jalan-jalan di Perancis, di kirinya ada peternakan sapi. Ada sepanjang jalan dia naik mobil itu ada sapi. Tapi ketika dia lagi jalan gitu, ada satu yang mencolok menarik perhatian dia, itu sapi berwarna ungu. Jadi ungu sendiri gitu sapinya. Nah jadi sapi-sapi itu kan ya coraknya putih hitam gitu ya. Tiba-tiba lagi jalan, ada sapi warna ungu gitu. Pasti itu kan mencolok gitu. Kok dia beda sendiri sama yang lain gitu. Nah menurut gua sedikit lebih beda itu lebih baik dibanding sedikit lebih baik. Itu selalu berulang-ulang gua sampaikan statementnya Panji ya. Atau di cerita tadi tuh di orang yang lagi jalan di Prancis itu ngelihat peternakan sapi. Nah jadi kalau dia melihat sapi yang warna ungu, dia pasti langsung berhenti. Kok warna ungu sendiri? Bahkan dia turun dari mobil, dia bisa selfie sama si sapi itu. Nah sama halnya seperti yang Ardoto Prio tanyakan nih, baik itu mau di tempat rame maupun di tempat sepi harus outstanding. Gimana caranya? Harus beda gitu. Jadi bikin yang unik, yang beda. Jangan produknya yang unik. Produk unik itu nggak bikin lu beda, karena semuanya memang beda gitu. Maksud gue bikin sesuatu yang beda kayak Uncle Joe adalah yaitu kedai kopi melahirkan kedai kopi lagi. Itu kan outstanding sendiri itu, beda sendiri. Gue udah melahirkan 98 outlet loh kedai kopi dengan merek yang berbeda-beda. Itu satu hal yang beda dengan kebanyakan kedai kopi lain gitu ya. Jadi temukan dulu pembedanya, diferensiasinya apa. Jadi supaya lu outstanding gitu. Jangan yang sama-sama lagi ya. Bosen gue juga. Atau bisa dibilang namanya rise above the crowd ya. Kan banyak crowd banyak kedai kopi. Lu harus rise di atas yang crowd itu, harus beda gitu. Harus beda sendiri. Kalau sama aja ya lu kebanyakan kedai kopi. Kedai kopi itu hangat, kedai kopi itu unik, kedai kopi itu Instagramable, itu udah semuanya begitu, crowd. Nah, lo harus rise above the crowd ya. Capek nih. Kalau Q&A itu capek dah. Agak ngap-ngapan gitu. Uncle nggak niat bikin buku nih? Wes, niat banget dong. Nanti akan keluar buku gua, ditunggu aja. Tio Prasetyo pengen ikut geng Uncle. Tinggal beli aja bajunya geng Uncle, lu akan jadi close friend. Ya, jadi geng Uncle. Dari Tri Pasca Kurniawan. Halo Uncle, mau nanya, biasanya untuk modal biaya bangunan kedai kopi
biaya bangun dalam kurung biaya bangunan, alat dan operasional awal yang idealnya minjam ke bank atau minjam kemana ya? Sebaiknya sih untuk bisnis awal itu ya jangan pakai uang bank deh, ya, karena agak beresiko gitu kalau bisnis itu. Karena gue nggak lihat gue juga nggak yakin gitu lu bisa langsung oke gitu bisnisnya di era persaingannya begitu ketat. Kalau lu nggak ikut workshop gue dulu ya rasanya susah deh. Jadi sebaiknya jangan minjem ke bank ya. Terserah lu mau minjem kemana, tapi jangan ke bank dah. Jangan yang berbunga gitu pinjamannya. Apalagi ya, aku ada workshop online nggak? Ada, online workshopnya ada. Mau ikut om? Silakan register langsung di deskripsi ya, ada ya. Terbatas seatnya. Malam Uncle, boleh gak ikut kelas online? Indra dari Makassar. Ya silakan, cek aja di www.wsbisniskopi.com ya, di deskripsi ada, cek di link deskripsi. Uncle mau nanya nih, sebelumnya berapa os? Oke, itu ya 12 os ya, gelas-gelas gua tuh banyaknya 12 os. Oke. Ini teknis soal mesin gak gue gitu jawab ya. Terus Oke. Nah, ini lucu nih. Dari Rafrizal Apriansah. Oke. Uncle mau nanya nih, bedanya low budget sama low budget banget itu apa ya? Kata temen keluarga, bukan sahabat sih dibilang, dalam tanda kutip, buka kedai dengan low budget banget itu nggak pantas. Terus katanya mendingan nggak usah buka deh kalau gitu kedainya. Emang salah ya buka kedai dengan low budget banget? Kalau emang salah, salahnya di mana Uncle? Gini ya, low budget banget atau low budget banget itu mungkin yang dimaksud nggak pantas itu menurut keluarganya ya, atau temannya itu yang bukan sahabat itu, boleh gue artikan mungkin bikin kedai kopi yang asal-asalan ya. Low budget menurut gue boleh-boleh aja. Di Yogyakarta kalau lu perhatikan, Yogyakarta itu yang banyak banget kedai kopi yang dibangunnya sangat sederhana, murah meriah, tapi rame, menguntungkan buat si pemiliknya, bisnisnya jalan. Jadi menurut gue nggak salah dengan low budget gitu. Pantas nggak pantas itu lempar ke pasar aja, masyarakat yang menilai, pasar yang menilai gitu, soal pantas atau enggaknya. Jadi sebaiknya teman-teman low budget itu harus yang proper lah dibilangnya ya, jangan yang asal-asalan. Tentang low budget ya lu ngasal gitu, entah itu konsepnya nggak disusun karena nggak ada modal, entah warnanya konsepnya pengen homey tapi warnanya merah Ferrari gitu ya. Jangan. Jadi sebaiknya baik low budget ataupun ada budgetnya harus terkonsep ya, dibuat proper. Nggak harus mahal loh, dibuat proper aja. Thanks ya, membantu sekali penjelasannya. Beberapa kali main ke kedai Uncle nggak ketemu uncle-nya. Boleh kapan-kapan konsultasi. Dari Rildon. Boleh dong, kebetulan aja mungkin gue lagi di Jakarta atau lagi keluar. Mungkin kalau mau ke kedai ketemu Uncle, DM aja lewat Instagram, atau kalau udah nyampe lu malu nyapa, DM aja, ntar gue samperin ya. Gitu. Jadi jangan malu-malu, santai aja. Kan kalian keponakan gua. Kan Uncle harus baik kepada keponakannya. Ini dia nih. Wanda Ahmad. Sangat terinspirasi Uncle. Jadi saya ingin memperbaiki penjualan saya dengan menentukan selling price produknya. Perhitungannya soal SP-nya gimana ya Uncle? Terima kasih.
Iya. Tapi aku kurang kayaknya. nih. Nih. Terus buat kamu tuh. Makasih loh. Ini aja aku tuh. Bos besar. Bos besar yang masakin. Perhitungan SP. Oke. Kalau lu bermaksud untuk memperbaiki penjualan, menurut gua bukan soal selling price ya. Menurut gua adalah koreksi kenapa yang berkaitan langsung sama penjualan, yaitu adalah traffic. Menurut gua perbaiki trafficnya aja gitu kalau penjualan. Intinya gini loh, teman-teman, perlu gua kasih tahu rahasianya. Gua pun mengalami hal yang sama ketika kedai sepi, penjualannya kurang, itu gue ngalamin gitu. Bukan berarti nggak ngalamin, tapi gue tinggal koreksi. Oh, gue kurang datengin traffic nih gitu. Jadi yang penting traffic aja lu lu kuasai. Bagaimana mendatangkan traffic ke kedai kopi, ke Instagram profile lu, ke YouTube lu, ke podcast lu, trafficnya diperbaiki aja gitu ya. Aduh. Capek juga ya. Mungkin karena gue udah tua ya. Intinya kalau mau perbaiki penjualan tuh dari traffic, bukan dari soal selling price lah, inilah itu mah nanti konversi namanya. Yang penting traffic lu datang dulu, tumbuh dulu, baru nanti lu upgrade tuh selling price-nya kah, nanti apakah ada ada hospitality-nya, sofanya, atau apapun deh, AC-nya mungkin kurang dingin gitu ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kalau soal duit ya, intinya traffic ya. Muhammad Adam Fahreza. Kemarin ngelihat, mau nyapa malu, ya ampun, sapa aja guys ya. Teman-teman kalau ketemu gue di event-event kopi ataupun di kedai, manggil aja, sapa. Gue nggak ngegigit kok, santai. Gue senang sekali berhubungan sama orang. Gue senang punya teman banyak. Gue senang ngobrol. Gue senang kita ngobrol kehidupan, apapun gue senang ya. Oke, nah ini dari Obi Vido nih. Dia nanya waktu gue bikin kopi pagi Bogor, kameranya ditaruh di mana? Nah, gue tuh punya GoPro guys. Jadi GoPro gue ini yang saat ini gue pakai ngerekam. Nah ini ada nih yang namanya head strap. Ya mungkin lu Obi lu bisa lihat ya. Jadi dia tempel di sini nih GoPro. Jadi gue pakai begini nih. Gitu. Nah ini kameranya gue taruh di sini, nembak ke situ. Jadi gue tangan bebas kemana-mana. Ya, jadi gue ngerekam kalau yang first view itu ya gue pakai GoPro, taruh pakai head strap. Gitu ya. Mana lagi? Oke, Uncle mau nanya dong. Mesin Promax ini bisa steam sekaligus brewing secara bersamaan nggak? Bisa, iya. Maksudnya brewing itu maksudnya head groupnya berjalan lagi bikin espresso, lalu langsung sambil steamer, bisa, dua-duanya bisa berjalan bersama. Jadi steamer jalan, si head group jalan, gitu ya. Lalu ada apa lagi? Uncle, MU satu saknya berapa? Kalau MU 440 itu 77.000, kalau MU 200 itu 120.000 per saknya. Jadi kerjaan gue di lapangan di Kebonjeruk banyak menggunakan MU semen instan. Untuk project coffee shop ini budgetnya berapa Uncle? Dari Tias Wahyu. Di Kebonjeruk itu untuk coffee shop lantai 1 ya mungkin 150 sampai 200-an deh kayaknya ya. Seperti itu. Karena dia 3 lantai tapi untuk coffee shop itu di lantai 1 doang. Aci pakai MU juga? Iya, pakai MU juga. Diki Pratama, Uncle sebelum di floor screed untuk lantainya dilapis strat fiber merek apa dan berapa harganya?
Itu serat fiber nggak ada mereknya, bilang aja fiberglass gitu ya, wireless fiberglass, dengan harganya 17.000 per meter. Nah gue biasa beli langsung per 50 meter karena kebutuhannya 2 lantai, 50 meter langsung. Bahkan kemarin beli 100 meter tapi kurang 20-an meter lah gitu, jadi gue beli lagi ya, nggak ada mereknya kok. Uncle bantu buatin video cara ngejelasin ke investor. Buset, Hendro Saputra. Yang sebelumnya tidak pernah bergelut di bidang ini, F&B, atau lebih spesifiknya ke kopi dong. Karena gue terkendala bahasa penjelasan supaya investor yang gue keep ini lebih memahami dan lebih melek lagi akan bisnis sangat bagus ini. WD. BTW investor yang gue keep ini kakek gue dan dia nggak terlalu relate sama era yang sekarang. Buat Hendro, begini ya. Kalau lu nggak punya bahasa untuk menjelaskan kepada investor siapapun, nggak cuma ke kakek lu, ke orang lain, ke siapapun, lu bisa bayar konsultan untuk melakukan itu ya. Kalau lu minta gue bikinin penjelasan tentang video, lalu video itu lu pakai buat ke kakek lu, kurang relate. Jadi artinya lu tidak punya kemampuan untuk menjelaskan kepada investor lu dalam proposal bisnis. Dan saran gue adalah ya lu perlu belajar gitu untuk menyusun itu. Kalau nggak bisa ya lu bayar konsultan gitu aja. Kalau lu pakai orang lain terus lu menjelaskan dan ternyata bagus penjelasan orang lain itu, dan lu nggak bisa, ketika udah nggak ada orang itu ditanya-tanya sama si investornya, lu nggak bisa jawab gitu, lu nggak bisa ngejelasin lagi. Artinya lu belum siap untuk menerima investor. Nah investornya ini mendingan kasih gua aja ya. Ya udah paling benar itu. Gitu ya bro. Ngitung sih gampang, yang susah cari kejujuran. Ya kalau jujur itu gampang ya nggak susah dong. Iya memang gampang ngitung. Oke. Salam kenal Uncle, saya mau tanya-tanya dong, Uncle Jo punya akses khusus ke buat sharing-sharing? Langsung aja di DM Instagram ataupun di WA ya, udah ada detail di info. Data gue ada sangat terbuka ya, kalian bisa akses dimanapun. Oke, ini soal fee royalty musik lagu di kedai ya. Gue belum tahu teknisnya gimana, tapi gue mendukung gitu aja. Ya, dan nggak mahal kok bayarnya. Kalau sekalipun bayar ya udahlah, gue masukin ke HPP produk juga atau sewa bangunan juga oke gitu, no problem sama itu. Uncle minta rekomend milk jug yang gampang bikin latte art, tapi jangan mahal-mahal. Soalnya aku gagal bikin latte art karena milk jugnya kurang lancip. Oke, yang dimaksud latte art gagal itu dia bikin swan atau bikin rosetta, mungkin tulip, dia kurang lancip. Buat gue milk jug berbagai merek apapun sama aja, yang penting latte art ya. Jadi kalau mau sempurna bikinnya, perbanyak jam terbang aja. Nggak ada cara lain selain lu sering berlatih. Bukan jugnya bagus tiba-tiba jadi jago, enggak. Lu pakai sepatu Michael Jordan nggak tiba-tiba lu jadi jago basket. Ya lu harus punya latihan, etos kerja yang konsisten. Gitu ya. Bedanya kopi susu dengan bonbon apa Uncle? Pada dasarnya sama-sama kopi susu, baik latte, cappuccino, gula aren, itu semuanya kopi susu, kopi dan susu digabungin. Tapi bonbon dan kopi susu biasa pada umumnya, atau gue ambil sampel Vietnam drip dengan bonbon tuh sama-sama kopi susu, tapi bedanya apa? Kalau Vietnam drip itu kan bikinnya pakai dripper ya, dripper Vietnam. Kalau bonbon atau kopi susu yang dari Spanyol itu dia dari espresso. Espresso dikasih susu kental manis ya. Jadi pekat banget, legit banget, manis banget gitu. Kalau mau ke susu gula aren ya beda, cara pembuatannya berbeda ya. Jadi sama-sama kopi susu, hanya metodenya aja yang berbeda. Buset, banyak ya. Kalau mau join komunitas bisa mas, bisa. Nah komunitas gue itu isinya para owner coffee shop, pebisnis semua, founders. Mereka itu ada di situ gara-gara masuk lewat workshop. Jadi semua workshop gue masuk ke workshop, keluarnya di komunitas itu. Jadi wajar isinya semua para pengusaha
Jadi kalau lu mau masuk komunitas gua, daftar workshop aja, as simple as that. Oke, itu doang. Ya, kebetulan baterai juga udah mau habis nih, 14% lagi. Gua rasa gitu dulu tanya jawabnya, Q&A-nya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah support, sudah nontonin, nggak pernah skip iklan. Gue berterima kasih sama kalian semua. Gue harap kalau channel ini terus berkembang, gue bermimpi ya, gue pengen berguna buat teman-teman. Apa yang bisa gue bantu secara pengetahuan untuk perkembangan UKM khususnya di bidang kopi. Buat teman-teman yang baru mau merintis kedai kopi, mau masuk ke bisnis kopi, ya apa yang bisa gue bantu, gue support apa, tinggal tanya aja di sini. Nanti kita akan diskusi bareng-bareng. Jadi thank you banget yang udah ngikutin gue dari awal, dari channel ini masih nol sampai sekarang. Terima kasih, dukungan kalian itu nggak bisa gue ganti dengan apapun. Thank you banget ya. Yang belum subscribe, segera subscribe. Karena dukungan kalian membantu untuk channel ini terus berkembang, sehingga bisa banyak orang masyarakat di daerah sana yang butuh informasi-informasi terkait membangun sebuah bisnis kopi khususnya, bisa terbantu lebih banyak. Teman-teman juga bisa share ke yang lain di sosmed kalian, supaya terus kita sebarkan informasi yang berguna tentang industri kopi. Gitu aja gue rasa. Sampai ketemu di vlog selanjutnya. Dah. Thank you ya yang udah nonton video ini. Jangan lupa subscribe sebagai bentuk dukungan lo terhadap channel ini.